Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akan mendesimulasikan budaya positif di sekolah kita. Ini berkenaan dengan tugas saya modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Susi Sri Meliawati. Bu Yanti, Bu siapa? Bu Ismi, Bu Adau, selamat datang ya. Terima kasih atas kedatangannya. Nama saya Bu Susi ya Bu, jangan lupa. Apa kabar Ibu Bapak Guru? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Keren. Tetap semangat. Semangat. Ya, semoga di siang hari ini kita tetap semangat. Semangat pagi. Yes. Ya, perubahan. Ibu, selamat datang. Iya. Oh, boleh lagi. Iya. Yang bisa aja. Betul bisa. Iya. Perubahan paradigma belajar, kegiatan pemahaman perubahan paradigma. Oh iya Bu, ya bangga. Makasih ya. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah B. Adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka tangan Anda. Miskonsepsi teori tentang teori kontrol. Ya, sekarang kita langsung peragakan tentang perubahan paradigma belajar Pak Sanuri dengan Bu Mega, boleh? Ya, peragakan. Satu, mengepalkan tangan seolah-olah di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, yang satu orang lagi membujuk untuk membuka kepala tersebut. Boleh dengan rayuan, boleh dengan memaksa, ya seperti itu ya. Ya, kepada Pak Sanuri dan Bu Mega, silakan. Iya, di sini aja. Ya, boleh. Emang ada apa sih tangannya nih, ada apa? Emang coba biar bisa dikelitik-kelitik. Boleh, Pak Rizky. Izin bertanya, Ya. udah mulai dari kapan ya? Baru. Boleh sih makan dulu. Pak Rizky. Ya. Itu nggak boleh dibuka ininya Pak Sanuri coba. Saya buka. Ya, Pak Rizky dengan Dia sudah penyerahan
duluan. Gimana ini? Pak Rizky dengan Pak Sanuri, yang satu mengepakkan tangan, seolah-olah di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Yes. Nah, yang satu lagi memaksa untuk membuka kepala itu. Ayo buka. Coba. Ya. Kalau Anda buka, saya kasih 100.000. Iya, betul. Buka. Hal apa yang bisa membuat Anda bisa dibuka di tangannya? Duit. Coba buka. Buka. Nggak bisa, betul, ya. Iya, dalam harga diri. Ya, betul, harga diri ya. Tepuk tangan. Nanti nggak jadi yang kasih duitnya ya, nggak jadi. Nah, itulah perubahan paradigma belajar. Menurut Stephen, dalam Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, disiplin positif. Nah, seperti tadi seperti halnya Pak Rizky. Pak Rizky tetap kan dengan apa? Dengan keyakinannya, betul, dengan keyakinan. Nah, itu tergantung diri kita sendiri. Apakah kita mau membukanya secara perlahan-lahan? Apakah kita mau bertahan untuk tidak membuka? Karena yang ada dalam kepala itu adalah, menurut Pak Rizky, adalah yang sangat berharga, yaitu harga diri katanya ya. Nah, kita beralih ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan dan ancaman atau hukuman. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, contoh dari disiplin positif, budaya disiplin positif. Contohnya 1, 2, 3. Ayo, siapa yang berikan contoh? Pak Rizky. Pak Rizky, Bu, mau jawab, Bu. Pak Rizky, Bu. Ayo. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Betul. Semua. Datang tepat waktu. 2. Pulang tepat. Ayo. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah di tempatnya. Betul. Ayo. Ketiga. Apa? Mengerjakan tugas. Yeah. Bu, kasih hadiah dulu, Bu. Kasih Kasih hadiah. hadiah dulu donat. Kasih hadiah deh. Silakan. Ambil sesuatu. Ya, Bu Yanti, disiplin positif. Makan donat. Bu Rizky, Melaksanakan weekend. melaksanakan weekend. Bu Adel, Robi itu namanya. Memakai seragam yang sesuai dengan. iya, memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Iya, betul. Nah, sekarang kita beralih ke nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Salah satunya nilai-nilai kebajikan adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar bisnis. Malu ini ngetiknya malam-malam. Itu sampai ngecas ya, Bu ya?
lagi enggak? Ya, sekarang kita berdiri. Kita nyanyi lagu Profil Pancasila. Aduh, kenapa saya kayak gini? 1, 2, 3. Dan kamera ya. Lihat kamera itu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, beri tangan. Ya, boleh silakan duduk. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Rizky. Nah, sekarang kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Dia Kosen dalam bukunya Ada yang memisahkan. Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ini lagi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pegang, dengan motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, keamanan. Yang kedua, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini adalah salah satu, kita sudah tertawa ya, itu adalah salah satu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, ya, bermain, humor, antusias, tertawa. Pernahkah kita mendapati murid kita itu murung, kurang bermainnya, rasa humor tidak ada? Pernah sisipa. Oh iya, ada ya. Nah, pasti dalam setiap kelas itu ada salah satu, kalau tidak dia kurang kesenangan atau dia kurang kebebasan. Kurang belajar. Ya, bisa jadi itu kurang jaga, berarti dia kurang bertahan hidup, kurang makanan. Nah, terus ada juga anak yang kurang kasih sayang dan rasa diterima. Ada tidak? Ada si Alif. Alif, iya. Alif, ya, ada juga. Terus keinginan ingin dianggap penguasaan, keinginan ingin selalu dia diperhatikan
ingin selalu dianggap. Nah, pasti dalam jumlah murid-murid kita pasti beraneka ragam ya. Mereka memiliki atau kekurangan dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Terus 5 posisi kontrol, program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dalam mendekati restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Apakah kita akan menjadi penghukum? Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, apakah kita sebagai posisi kontrol penghukum? Tidak. Pengalaman saya waktu kecil, saya pernah dijewer sama guru matematika saya, namanya guru Masdi, karena saya nggak bisa matematika. Dijewer ke belakang. Masih ingat sampai sekarang? Masih. Nah, sekarang saya masih ingat itu namanya guru Masdi, orang Batak. Nah, kenapa kita jangan menjadi guru sebagai penghukum? Karena bukan pelajaran apa yang kita sampaikan kepada anak, tapi dia akan ingat apa yang dia akan dia dapatkan di sekolah. Oh ya, Bu Susi dulu pernah ngejewer, itu pasti akan ingat sampai dia dewasa, bahkan sudah berumah tangga dia akan ingat. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluarnya itu dengan lemah lembut akan seperti ini. Ngomong bicaranya tidak ngegas, tapi dia berkata lembut tapi mengena gitu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, saya sangat kecewa sekali dengan Pak Rizky. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu lembut tapi mengena banget. Ya. Lembut nyelekit. Iya, betul. Lembut tapi nyelekit. Nah, terus yang ketiga, apakah kita ada di posisi kontrol sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor akan mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Pernah seperti itu Pak Rizky? Sama Pernah. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah, ini mungkin kita menganggap murid kita atau kita memposisikan guru sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan ini diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini posisi kita sebagai pemantau. Satu lagi adalah seorang manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Nah, posisi guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali
kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Misalnya ada anak yang setiap harinya terlambat. Nah, kita sebagai manajer apa? Kita panggil ya. Jadi tidak kita tegur di hadapan teman-temannya. Kita tegur, kenapa bisa terlambat, dan pasti ada alasannya ya. Kamu datang terlambat. Nah, terus apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Misalnya keyakinan kelasnya itu datang datang ke sekolah tepat waktu. Nah nanti kita tanya, terus kita kasih solusinya. Apakah ada tidak solusi permasalahannya? Ada Bu, saya ada solusi permasalahannya. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melakukan datang lebih pagi lagi. Nah, dengan apa? Misalnya saya bangunnya lebih pagi gitu. Terus saya berangkatnya lebih pagi dan lebih cepat gitu. Selanjutnya, nah itu keyakinan kelas. Kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Di setiap kelas nanti akan kita bekerja sama guru dan murid membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa ya? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Misalnya peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, dalam keyakinan kelas kita ubah, tidaknya itu dihilangkan. Jadi kata-kata yang negatif menjadi positif. Jadi apa? Iya, betul banget. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi? Terus apa lagi? Berbicara baik atau santun. Maksudnya tidak boleh tidak berbicara teriak-teriak. Nah, kita ganti menjadi kalimat positifnya. Berbicara dengan santun atau lembut gitu ya. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tadi kelas 1 sudah membuat keyakinan kelas, mereka macam-macam. Misalnya ada yang berdoa, ada yang berjalan di dalam kelas, berarti menyatakan bahwa tidak boleh lari-lari gitu. Ya, terus susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas. Nah, seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Sekarang bisa praktek ya. Praktek 1, 2, 3. Supaya ngantuk kita explain dulu apa ngisi dulu ya. Kita buat keyakinan kelas dulu. Ibu Bapak, iya, ya langsung kalimat positifnya. Jadi tidak ada kata tidak atau jangan. Pak Rizky, santai aja ya, sambil makan dan minum. Ya, biar Wismit buat Siap. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Buanglah sampah sembarangan. Jadi positifnya kan gitu, nggak boleh pakai tidak ya. Jadi Iya. buanglah sampah sembarangan gitu. Ya. Jangan.
Iya iya ada. Yang ada yang kali aja yang di. Ya bagus satu tulisan. Oh langsung Langsung ke keyakinan satu. Oh udah satu lagi coba. Udah paling atas. Apa ya? Coba kita bisa nulis. Udah pesan dari. Oh ini kesepakatan. Janganlah menendang bola. Tendanglah bola. Tendanglah bola. Parah guru. Itu ya. Itu tuh ada anaknya di sini. Boleh main bola di lapangan. Oh, pintar loh. Iya. Dan pada Mainlah bola di bermain bola lah di Lapangan. Oh, kan biasanya jangan main bola. Makasih ya Pak, itu saya tulis loh. Nanti aku dari pengen banyak ceritanya. Ya mah apa-apa panjang mulu dari ini. Gimana sih kayak gitu? Panjang kertas curhat. Itu kan kebalik lagi. Nah, kan biasa. Dua kali mulai. Nah, bermain bola lah di lapangan. Sudah selesai? Sudah. Wes, Pak Lukman, kemana aja Pak? Sampai itu. Ya, boleh ditempel di sini ya. Lukman, Di bidang kita masing-masing. Upin kesepian. Gak ada Upin. Mampir. Udah. Ipin kesepian gak ada Upin. Balik ini. Itulah. Di sini Anak paling suka kembali. Jadi gua yang baca. Oh, kembali. Ayo. Ayo. Ayo Bang, main foto kita foto dulu. Kita foto. Iya. Ulang Rizky sekali. ulang Pak Rizky. Ya, ini ulang. Pak Rizky, di Ulang mana? nggak bisa ditempel. Ya, bermain bola lah di lapangan. Aja. Jangan di kelas lagi. Itu duduknya harus gitu banget. Coba kalau nulis gini. Saya kemarin itu anak loh. Biasanya gini sekali. Kamu belajar di warteg atau di kelas? Coba, Mbak. Biar langsing. Tadi ya, apa ya? Tadi ya. Belajar Lagi nempel. Waduh. Ini Foto kayak dulu ada. Bagus Waduh, banget. ini dulu waduh. Nggak boleh dilihat. Ya, Ya kayak gitu foto lagi nempel. Ini mah kayak Ya, gitu foto aja. lagi nempelin. Waduh. Waktu saya nggak ada nyampe 2 juta, sekarang udah 2,3. yang lain apa tuh Del? Iya. Sama Samsung. Iya ya. Enak ini pun. Ayo membaca buku, saling tolong-menolong antar teman, datanglah ke sekolah tepat waktu, jagalah kebersihan kelas, betul. Harus selalu tersenyum dan bahagia ketika dalam kelas. Keren. Cek. Kerjakan PR di rumah, saling menghargai, bermain bola lah di lapangan. Ya, berbicara dengan santun. Iya, betul. Teman semuanya. Iya, bermain bola di lapangan berarti anak-anak. Nggak boleh main di kelas. Iya, betul. Tidak main bola di kelas. Berbicara dengan santun. Santuy. Ya, tidak bicara kasar. Terus Kemudian. tidak saling ejek mengejek ya. Terus saling menghargai. Kerjakan PR di rumah. Harus selalu tersenyum dan bahagia ketika di dalam kelas. Ya, kita harus anak-anak nanti kita kita beri keyakinan kelas atau kita bekerja sama dengan murid-murid. Nah, kita harus selalu tersenyum dengan teman atau kita selalu setiap pagi tuh salaman. Senyum, Ya, saling menyapa. Ya, betul. 5S ya. 2 lagi apa, Bu? 5S. Senyum, salam, sapa, 2 lagi. Sambung. Sopan. Sopan, iya. Sopan. Yes. Aye. Tangan apa aja yang dikasih? Enggak Pak Rizky mau kopi aku bikinin. Nggak usah. Mau kopi? Nggak. Bisa aja kalau ada. Nggak usah. Lagi Bu Susi ngomong lagi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri,
dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi, yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Kita bertanya kepada anak itu kenapa datang terlambat. Terus validasi tindakan yang salahnya, kita tanya, apakah perbuatan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita, misalnya itu ya. Nah, tidak Bu. Terus adakah solusi pemecahan masalahnya? Saya punya Bu, saya punya pemecahan masalahnya. Saya harus datang lebih pagi lagi. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya. Lebih sore. Kita senam dulu, senam kewer-kewer yang akan dipimpin oleh Bu Dewi. Yang itu pelatihan Pak Hukman sama Pak Sanuri. Ayo Pak Sanuri kewer-kewer. Mau tanya dulu. Oh iya boleh, silakan. Tadi di 5 kebutuhan apa teh? 5 kebutuhan dasar. Salah satunya teh kasih sayang ya. Iya betul. Kalau gurunya tidak mendapat kasih sayang gimana itu kira-kira kelasnya? Contohnya kasih sayang Belum banget. apa? Contoh misalnya kalau misalnya guru kan yang berumah tangga ribut itu kira-kira berpengaruh nggak tuh di kelas? Atau misalnya gurunya masih gadis atau masih jejaka gitu. Kira-kira berpengaruh nggak di kelas tuh? Berpengaruh sekali. Tapi kasih sayang yang diberikan itu tidak harus dari pasangan. Oh, iya. Itu bisa dari orang tua kita ya Bu Mega ya. Apa yang kasih Dari orang tua kita gitu. Iya atau dari rekan kerja kita, betul kata Bu Anwar. Kasih sayang tidak harus dari pasangan kita. Kata Bu Anwar dari rekan kerja kita. Nah, kalau rekan kerja kita care, peduli gitu, kita merasa nyaman gitu. profesional. Iya. 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 Betul. Iya, betul. Ada lagi yang mau menanggapi atau pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Pak Rizky? Makanya sering liatin Mas Nuri marah-marah di kelas masalah itu kayak ini ya. Oh iya, kayaknya kita solusinya kurang kasih sayang ya. Mungkin dia dari solusi sekarang ini gimana? Dia tadi Pak profesional. Harusnya solusinya kasih lagi cewek. Cuma kemarin dia ini satu lagi diminta. Oh iya. Jadi pas 2. Mau tuh. Alhamdulillah. Terus sih kalau marahan sama si Abah gimana kalau di kelas? Tadi nyuruh pulang anak 3 orang itu apa? Tadi itu anak kita udah pegang-pegang Mbak. Oh, pegang-pegang, Pak. Kau mau kemana? Mau pulang ya udah silakan. Harusnya Bu, harusnya Mas Sanuri harusnya seperti apa? Iya bener. Kalau kayak gitu, anak-anak dibiarkan sudah saja. kata gurunya misalkan ya udah pulang aja kamu gitu. Iya. Tapi yang ikutin tuh ya udah pulang. Jadi kalau lihat ke materi khusus itu kita guru sebagai Teman. teman kan? Bukan tahu. Apa tuh? Tahu. Jadi ceritanya ini ada anak ya, Tahu teman. pengen pulang. Kebebasan. Ya udah sekarang pulang aja. Kebebasan. Kebebasan. Harusnya ada Ada memantau, manajer, Manajer, teman, teman. yang otoriter itu loh. Satu Penghukum. penghukum. Oh, Yang penghukum itu. kedua tadi merasa bersalah. Yang ketiga Yang lagi suruh pulang kan nggak dihukum, dia aja main pulang. Iya, Kalau nggak dihukum kan ngerasa Berarti apa tuh? tersakiti. dihukum itu kayak gitu.
tidak duduk. Tapi anaknya pulang, Bu. Hah? Anaknya benar Enggak balik lagi. Orang tuanya belum ada. Jadi dia balik lagi ke kelas. Iya benar. Belajarnya ketahuan. Ya. Jadi itu contoh ya itu. Contoh merasa bersalah. Jadi dia balik lagi. Dia balik lagi. Sebenarnya bukan merasa bersalah karena belum dijemput. Kelasnya udah ada emaknya udah. Dia pengen udah bawa tas mau keluar. Oh, Ke satu orang, tiga orang, berapa orang? 4 orang. Ya satu orang. Ya udah Bu, aku mau di luar juga. Ya udah. Akhirnya sampai pos, selingkuh kan ada mamanya. Balik lagi dia ke kelas. balik lagi. Iya. Balik lagi. Ya udah Bu, aku mau belajar kata ya udah mau belajar masuk lagi. Nah. Berarti kita emang harus sama-sama belajar menjadi seorang yang penyabar ya. Ya, ayo Pak Rizky. Kira-kira ya, jadi Nah, olahraga benar nih. Seri, saya diajarin seri. Pak Lukman udah berarti itu aja. Ya, di sini aja di tangan kiri. Wow. Wow. Ada Udah. Nah, ini dia. Sebelum boleh joget-joget saya tetap Wismi, Wismi, ini kan? Oh iya. Ini aja. Dari kelasnya aja sebaiknya kan. Jangan keluar Aja dari. yang kita itu Bu. Nggak usah kosak sama kosak. Susi aja pintar, kita kalah. Pak Lukman ini yang pintar. Kita itu mau disuruh ini. Lihat gaya Pak Rizky. Waduh, ini belum ini. Biar nggak stres lu Pak Rizky. Gerakan ini kan semua pada bisa. Bukti kebutuhan dasar manusia pada dasar. Kebanggaan saya semangat. Biar nggak ngantuk kami. Jangan boleh. Wah, dan Kecil ya soalnya. Jangan jadi. Nah, itu nenek itu ya. Pintar seri. Oh iya Pak. Dari sejam sebenarnya. 23 menit lagi. Berapa menit lagi? Aduh, ya tak. Korban ayo. Korban aja. Ayo korban. Wow, wow. Oh ya. Udah Winti pelajarin nih buat senam. Seri udah bisa. Seri di depan. Seri saya pulang lagi. Sekarang dia pulang lagi. Berapa? Beda gerakan seri. Anak Bu Dewi. Dia mirip Bu Dewi kan? Pusing ini. Oh, Winti anak Winti. Nggak apa-apa dengan trippingnya. Apa-apa kok dia baru tahu? Ini. Udah lama nggak dengerin itu Bu ya? Udah ini biar kamu pusing. Kenapa pusing? Aku kira ada yang gitu. Pusing. Asik.
aku ini bis. Ini gak disangka. Jadi semua nanti kan dia berakhiran. Dia dulu nemu ini. Mantap ya. Mau sejam. Habis minum. Boleh makan. Kan Bu Mira bener langsung langsing. Turun ke sebuah sunnah. Jempolnya tuh langsing. Punya ini ya. Lagi Bu Susi ngomong lagi. Presentasi lagi, ayo. Itu aja Bu yang lagi viral aja. Ini aku dibahas. mau tanya Tentang apa pantunnya tadi Yang lagi gimana? viral aja. Mana yang ini? Capres sama pres. Assalamualaikum yang terakhir. Mau dengar Lu makan ayam betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pantunnya saya sudah nanya. Keren sudah langsung nembak lo tadi. Langsung nembak ya. Keren ya. Boleh makan ke sana. Siapa besok? Ganda satu siapa? Anak kelas 6. Enggak itunya. Oh, Cici lagi. Ajak awas assalamualaikumnya dua kali ya. Ya, sambil nunggu ini nih, apa namanya, video ada di WhatsApp-nya. Silakan yang mau speak. sepatu gitu. Bu, wah, Bu Dewi banyak Bu. Tes, Des. izin berbagi. Ya berbagi, boleh berbagi Izin apa? berbagi Bu Susi. Berbagi aja silakan. Berbagi. Tadi teh Bu Susi teh presentasi tentang apa teh? Ah, masih lupa. Budaya positif. Budaya positif. Ya. Jadi teman-teman yang hebat, yang cantik, yang ganteng. Masya Allah. Makasih. Budaya positif teh ceritanya teh supaya di kelas teh menjadi bermakna. Bermakna teh maksudnya kita sebagai guru terus memotivasi murid untuk semangat belajar, nyaman di kelas ya, Bu Susi. Iya. Kalau salah jangan sampai kita langsung menghukum dia orang yang bersalah. Sering kita lihat kita sedang belajar bersama murid, tiba-tiba ada anak yang duduk di atas meja atau yang teriak-teriak bercanda gitu ya, tidak memperhatikan kita. Nah, mungkin ketika kita tadi itu kalau kebutuhan kasih sayangnya kurang ya ke gurunya, mungkin kita bisa langsung bentak gitu ya, kan lagi stres. Ini anak siapa sih, jangan-jangan orang tuanya nih gitu kan. Nah seperti hal-hal tersebut mari kita hindari, tapi tanyakan ke anak dulu gitu ya, seperti yang tadi Bu Susi sampaikan, apa namanya, segitiga apa teh? Segitiga restitusi. Restitusi. Itu segitiga restitusi itu tidak mesti berurutan Bu Susi. Iya. Boleh juga divalidasi dulu. Apakah menurut Ananda hal tersebut baik? Kalau di kelas saya itu pertama tuh si Jibril tuh pertama tuh ya. Ngulang lagi, coba Jibril masih ingat enggak? Ketika Jibril misalnya lagi maki temennya, tuh di situ saya tempel tuh kesepakatan apa tuh, kami sepakat untuk mana deh, saling menghargai. Iya, bukannya kita masih ingat Jibril, kita saling menghargai. Oh iya Pak, selanjutnya bagaimana Jibril? Insya Allah Pak tidak akan mengulangi, tapi besok mengulangi lagi gitu. Tapi gak apa-apa, begitu terus berulang. Mudah-mudahan tumbuh atas kesadaran dirinya sendiri. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit udah mulai ada, walaupun tetap kadang-kadang saya sendiri juga kadang-kadang lupa kontrol, enak menghukum. Kalau menghukum langsung pada diam. Diam semua. Diam. Melotot mata, hal itu sebenarnya nggak baik ya. Mata melotot itu. Tapi hal itu dihilangi lagi. Nah, akhirnya mungkin anaknya nanti, Pak, bukannya di situ apa tuh berkata dan berbuat dengan baik. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan Pak Guru. Gitu. Gak apa-apa. Jadi hal tersebut terus berulang-ulang. Ini memang begitu ya di kelas kita.
pasti anak ngulang lagi, apalagi yang namanya anak tuh sering lagi namanya manggil orang tua tuh ya. Iya. Itu paling sering banget ujung-ujungnya pada berantem itu. Bener. Padahal nama orang tuanya emang begitu. Akhirnya saya saking emosinya pada posisi itu sebutkan semua nama orang tua. Ya, sebutkan tuh. Ternyata hal tersebut memang salah juga. Apa akhirnya? Akhirnya ada anak Yang medis. punten. Ternyata dia teh bapaknya juga mungkin kurang peduli. Ternyata sama bapak apa namanya teh kalau bercerai namanya bapak sambung ya. Bapak sambung datang ibunya sambil nangis ke saya teh. Kenapa bu? Punten pak, itu si anak tersebut memang bapaknya yang benernya nggak ada. Jadi kenalnya sama bapak sambung. Bapak sambungnya itu bener-bener sayang banget. Nah saya sebutin yang di data itu bapak asli. Si anak tidak mengakui. Oh itu bukan bapak aku. Bukan bapak aku itu, ngomong ke ibunya. Aduh kata saya, padahal saya tahu budaya positif. Pada akhirnya ibunya nangis, saya pun akhirnya minta maaf ke orang tuanya, mohon maaf. Saya tidak sengaja menyebut, tapi ini emang bener bapaknya Pak. Nah, tapi si bapaknya ini jarang menemui anaknya, sedangkan bapak sambungnya itu benar-benar sayang banget sama dia. Gitu sampai fasilitas apapun dilengkapi. Makanya anaknya bener bangga sama bapak sambungnya daripada bapak aslinya. Tadinya mah di awal pertemuan itu saya kata kamu bapak kamu itu kamu harus mengakui ya. Saya tidak memposisikan sama dia. Saya posisikannya pokoknya ini benar bapak kamu. Ternyata dia tetap nggak mau, ngadu ke ibunya, nangis ke ibunya. Oh ya udah kalau begitu saya mohon maaf karena saya tidak sengaja. Tapi emang ini bapak aslinya kan? Iya. Tapi nanti Pak itu mah kalau udah dewasa akan saya sampaikan. Oh baik. Sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf gitu. Bener-bener anaknya itu tuh pulang ke rumahnya kata ibunya ngambek-ngambek gitu. Oh berarti saya kembali lagi. Oh berarti budaya positif itu bukan untuk anak saja. Kitanya juga sebagai guru juga harus punya kontrol. Tapi yang namanya manusia ya tadi ya. Kadang-kadang kira-kira seperti itu pengalaman saya khusus ini. Jadi mari kita apa ya? Lebih hati-hati gitu ya. Jawabnya kalau orang tuanya yang udah maju aduh gitu. Ada lagi kan orang tua sama orang tua yang berantem ya. Walaupun ada orang sekolah udah kalau mau berantem bisa nanti kan nggak seperti itu juga ya. Kalau beneran berantem di sini gimana coba? Bingung juga kita ya. Jadi gimana ya? Kira-kira menurut saya teman-teman supaya hal-hal tersebut tidak terjadi gitu ya. Dinasihatin Pak. Dinasihatin. Saya gitu. Ya. Kalau saya peset terus ya, Famawati ternyata ada. Nama ibu ya. Saya giniin, kamu kalau orang tuanya diledekin gitu mau nggak saya gituin? Enggak, ya udah jadi semua orang nggak boleh ngeledekin saya gitu. Sama aja orang tua A atau B sama-sama orang tua saya gituin aja. Ngerti ya anak jadi gini Pak, kalau yang saya amatin ya, jadi anak sekarang itu memang kita harus memposisikan mereka sebagai teman pertama. Yang kedua, kita harus memposisikan mereka itu bersikap dewasa, jadi bukannya harus dihukum. Jadi biar dia berpikir, kamu kalau kayak gini jadi gimana ya gitu. Kalau misalnya hanya hukum aja mah mereka gitu lagi gitu Pak. Jadi kalau kita kasih pencerahan ke mereka, nanti efeknya gini loh ke depannya. Dia ngawasin sendiri. Oh iya nanti kalau kayak gini, jadi dia aja mereka tuh berpikir sendiri gitu. Ya saya gitu biasanya, jadi lebih mengena daripada kita harus menghukum gitu. Jadi dia diajar mereka bersikap dewasa. Kamu gini-gini aja nih belajar, nanti gimana nantinya? Mau jadi tukang ini, mau jadi apa? Istilahnya kita ngajak mereka jadi dewasa aja gitu loh. Nanti apakah nanti sekolah kamu masih kelas ini, misalnya kamu cita-cita jadi apa? Kira-kira bisa nggak cita-cita tercapai kalau kamu belajarnya kayak gini? Mereka pernah pikir sendiri, oh iya ya nggak bisa gitu. Harus gitu nih kalau kata saya gitu. Emang ya. Tapi ada lagi ya satu peristiwa tuh ya melibatkan SD 4 SD 1 ya itu. Apa? Ya kalau tidak salah ya kelas 2 ya. Ya. Kenapa tuh waktu itu tuh? Ya, jadi ceritanya kemarin itu kelas 2 Iya. Mondi ya. Mondi itu ngeledekin kelas 6 di SD 1 ya Bu ya. Ya Mondi jadi kelas 2 di SD kita. Dia ngeledekin kelas 6 di yang masih saudaraan itu ya. Gitu. Katanya diapain gitu ya. Jadi mamanya tuh ngedatengin ke SD 1. Waktu itu
yang nganterin Mondi ke SD apa teh Burika. Jadi mamanya langsung pengen nemuin gurunya, ya udah ya udah saya tuh mau fasilitasi aja, padahal bukan saya kan kalau ini guru kelas 1 ya, tapi udah kalau mamanya pengen datang sama gurunya, pengen mengklirkan masalahnya gitu kan ya udah Burika juga alhamdulillahnya ngerti gitu. Jadi orang tua teh jadi pengen tahu ini ya. Tapi kadang memang orang tua itu kadang tidak menyadari kesalahan anak yang di sekolah itu. Jadi memang ada anak yang di rumahnya itu benar. Beda. Iya, beda banget. Betul, itu bukan hanya di SD tapi di SMA juga di anaknya teman saya itu. Katanya sholat tahajud Pak ini nih, ternyata di sekolah keluar jadi. Jadi saya pikir ternyata dari SD aja gitu kan ya. Itu di depan ibunya baik banget tuh, pokoknya cium tangan cium kiri kanan gitu ya. Tapi kelakuannya di sekolah itu beda jauh banget gitu. Sangat kayaknya nggak nyangka ya ini kan kalau di depan ibunya baik banget gitu. Jadi bisa terkamuflase. Iya. Jadi memang kita teh sebagai guru harus benar-benar bekerja sama ya untuk menerapkan budaya positif kita, misalnya jangan seperti kasusnya Mondi itu kan, tidak saling mengejek kalau tidak saling mengejek itu peraturannya kalau jadi keyakinan kelas apa tuh? Saling menghargai. Terus kalau yang kelas 6-nya itu katanya nabok. Nah, bukan nabok sih kayaknya alasannya gitu ya. Karena Mondi ngejek gitu, jadi dipukul sama yang kelas 6 itu. Nah, Itu jadi intinya gini kalau kayak jadi karena terbiasa ya, biasa pokoyokan soal saudara gitu ya. Jadi disangkanya mungkin bakal diam aja, taunya dibalas. dibales gitu. Maunya mamanya kalau diejek itu udah ejek lagi gitu kan. Kalau anak mah nggak begitu ya. Iya. Yang namanya spontan gitu kan. Gitu. Jadi memang kita harus menerapkan budaya positif di sekolah itu bukan hanya guru sama murid-murid tapi juga dengan warga sekolah. Ya, Semuanya kita harusnya dengan penjaga sekolah, dengan satpam. Misalnya kalau ada anak yang menemukan hal seperti ini di luar gerbang, nah jadi mereka bisa mengantisipasinya gitu. Ya nanti tugas ibu bapak guru nanti tugas bapak ibu di sekolah kita Di sekolah masing-masing. iya di sekolah masing-masing aja. Nanti ditempel keyakinan kelas 1 misalnya. Ditempel, mereka tempel foto, terus didokumentasikan. Saya minta ini ya kerjasamanya nanti Bu Adau, Bu Wiwi, Bu Wismi ya, nanti masing-masing anak nanti membuat keyakinan kelas. Kita guru sama anak-anak membuat. Kalau sudah dibuat gimana? Iya nggak apa-apa, tinggal foto aja. Tinggal foto yang gitu ya. Tapi kalimat negatifnya tidak ada ya, yang tidak atau jangan itu dihilangkan. Iya. Ini kok berarti gak punya kelas tuh. Kalau pikir budaya youtubernya banyak deh kasar-kasar ya. Nanti ditempel di kelas, terus tulisannya keyakinan kelas berapa, kelas 4 atau kelas 6 gitu. Ya gitu aja Ibu Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Ada 6 menit lagi. Mohon maaf ganggu waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat di sekolahnya masing-masing dan di kelasnya masing-masing. Kita bekerja sama bagaimana budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah. Sebetulnya saya ada video nih, kemarin saya sudah membuat tentang restitusi. Contohnya boleh dilihat. Restitusi. Segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Selesai banget. Tahu aja mau selesai ya. Giliran makan. Kita mau makan di saung Iya. cari kue. Ya, Lu makan ya? makan. Udah makan banyak juga.
dia nggak ini, dia nggak presisi tadi udah dibilang. Itu Ada lagi cerita nih Bu Susi. Oh, dengerin dulu deh. Assalamualaikum Khairah. Gelap sih, Bu. Apa kabar? Ini pasti Bu Susi. Tadi siapa yang Bu Susi? Iya, sampai gelap ini. Susinya gelap. Iya ya. Ini yang videoin gimana? Kayak gitu. Nah, silakan dong. Kayak video-video di GP. HP-nya soalnya. Kurang jelas ya. Udah baru Bu. Tapi udah bisa. Ini HP-nya dulu tadi ada buron. Salah posisi kata Bu. Assalamualaikum Khairah. Apa kabar? Rekening saya 09. Artisnya Khairah, tadi Yang situ ada siapa sih namanya anak Yuni Sahara? Ya intinya gitu. Kemarin sudah praktik tentang restitusi itu. Jadi setiap ada masalah pada anak kita kita ini dulu validasi dulu, masuk validasi tindakan. Kita tanya dulu kenapa sebabnya. Terus misalnya ada anak yang diejek nih. Pasti dalam proses ada ya anak yang suka dibully gitu kan ya. Ya atau enggak sering nyontek lah gitu. Sampai membuat anak itu terpancing untuk emosi. Ya. Kenapa? Biar ketawa. Tuh, gimana bisa cerita dia? Dia mau ketawa dulu soalnya ribu jadinya. Mama. Bisa keras. Keras yang baik. Itu Nah, lagi kita bilang ngopol gitu. menstabilkan dulu identitas, terus kita validasi tindakan yang salah. Kalau misalnya anak itu menyontek misalnya, kita tanya tindakan yang salahnya apa? Iya Bu, saya menyontek. Terus apa ada solusinya? Misalnya apa? Misalnya Bu, supaya lebih paham nih, apa sih menstabilkan identitas itu apa sih? Contoh tubuh Dewi yang telat gitu. Menstabilkan Menstabilkan identitas. Kalau Bu Dewi telat itu keterlaluan dia mah. Misalnya. Ayo saling ini. Iya Bu Susi, gimana Bu Susi? Menstabilkan identitas maksudnya apa tuh? Menstabilkan. Tadi kan menstabilkan identitas, terus validasi kesalahan sama menanyakan keyakinan. Nah, kayak gimana? Menstabilkan, misalkan gini ya, menstabilkan itu kan berantem nih ya, ini menurut pengalaman saya aja Iya. dari salah satu Nah, teman itu. saya. Salah seorang siswa berantem, kita jangan langsung jangan langsung dudukin dulu anaknya, kasih minum dulu. Menstabilkan ya itu namanya ya. Kalau pengalaman saya kemarin ada Bijak. anak yang dirugi. Jampi dulu, Yamin, iya. Pernah diruk ya? Siapa? Saya bisa Bu sebenarnya. Yes. Siapa Ustaz? Hadirnya ustaz kita banyak. Itu jadi menstabilkan begitu betul tidak ya? Ya betul. Oh, iya. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Ini anak tuh kenapa gitu kan? Kita jangan langsung memarahi gitu kali ya. lebih tepatnya menenangkan. Iya, Yeay. Nah setelah itu baru kita itu sesuai tindakan itu salah atau benar gitu. Jadi kita balikan lagi pertanyaannya ke anak, itu tindakan tersebut itu baik atau salah gitu. Jadi anak juga yang menjawab. Jadi bukan kita ini kamu ini salah gitu, bukan seperti itu. Jadi kita berikan ke pertanyaan ke siswa lagi, tindakan ini salah atau tidak. Nah terus pasti ada alasannya kenapa kamu berbuat seperti itu gitu. Terus kita tanyakan, menanyakan keyakinan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita gitu. Belum Bu, misalnya gitu kan. Belum Bu, terus keyakinan apa yang kamu yang belum kamu terapkan? Ya keyakinan kelas apa misalnya saling menghargai. Nah, nanti anak menyampaikan solusinya sendiri gitu. Kita hanya sebagai fasilitator gitu. Ya. Kalau
konstitusi ini berlaku di sekolah saja pada lingkungan keluarga juga? Berlaku Kayaknya ini lagi untuk ada di masalah keluarga ini. di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Oh, berlaku ya. Ya, Tapi kadang-kadang kalau ke anak kita mah susah, Bu. iya. Ya. Itulah tantangannya, Pak. Gak sering. Iya, itulah tantangannya. Kalau ke anak sendiri main jebret. Nah. Ya. Tapi enggak, saya lagi Terima kasih Ibu dan Bapak sudah Udah gitu. ya Sudah umum. Ini meluangkan waktu sampai jam 4 tuh. saya akhiri Tadi benar nyebutinnya mau ada futsal. acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah ini. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah dan kita lebih belajar sabar lagi untuk menghadapi anak-anak kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya, kita bergerak lagi. Terakhir. Terakhir. Bergerak kayak ikan. Kita kayak tangan diputar. Ini gerakan saya, Bu. Oh ya, Ini modelnya bisa langsung didatangkan tuh. Ini gerakan ubur-ubur. diputar-putar, tangan diputar-putar. Gila nih, Pak. Ya, sih, main klasik kan ini. Asik, ini suka sama saya nih. Pak Rizky, ikutan aku. dikirim ke grupnya mah. Nah, Masih Mega Mubira. Iya. Kembali lagi. Enggak ada benang. Oke, berenang. Ini enak. Bertepuk tangan diputar-putar. Ngurangin ya, Dena ya. Putar-putar. Goyang-goyang. Kalau biar nggak ngambek, joget otaknya. Daripada ngeliat lagi baru gitu. Para lelaki kalau istrinya marah-marah di rumah. Oke, kami nih ngasih jawaban. Oh, ya. Masih tahu. udah capek dia. Sama ini modelnya langsung ada di sini. Mulai yang main. Bukan panu gitu. Satu lagi nih posisi sebelum ditutup. Jadi yang tadi disampaikan dulu ada sekali pengen dibenci nih. tadi yang disampaikan Bu Mira kan contoh keluarga ya. Iya. Tadi apa teh Bu Mira? Kalau istri maksudnya. Ah, Ya, makanya dijoget. nah sebagai istri masih senang ya? Iya. Kalau Bu Mega sama Bu Ade sebagai istri senang nggak? Tadi itu udah lemas. Diajak coba Ya, sama suami itu. setidaknya gini. Calon. Jadi ketawa gitu. Nah, ketawa. ternyata hal tersebut benar sekali sesuai dengan budaya positif namanya KSE,
Masuk. Tuh, Dewi kemarin di Oh iya, PSMT kompetensi Sosial, sosial emosional siswa. Kita lihat nih kalau lagi siswa belajar nih ya, kita kasih tugas ya. Kelihatan tuh anak buta tuh. Pusing, bukan pusing. Pusing. Nah pas lagi pusing kan anak pasti akan bertindak di luar kontrol kita, ya kan? Ada yang kesana kesini. Nah pada saat itu kita masuk sebagai guru, silakan berhadapan-hadapan. Ayo silakan berhadapan-hadapan. Ayo bapak ibu berhadapan-hadapan. Ayo berhadapan. Oh, ayo Bu. Kalau Bu Ada sama Bu Sisi, Ayo berhadapan. kalau Persi sama Tembok saja. Di sini aja di sini. Nah, ketika berhadapan-hadapan, beri mereka kebebasan, silakan ngobrol. Kan biasanya kita, berisik itu yang di pojok ngobrol aja. Ya, ternyata sebetulnya. Tapi ketika anak diberikan kebebasan ngobrol, akhirnya mereka relax lagi. Atau seperti Bu Susi kan jago fisik. Putar musik, dengarkan puisi. Jadi di tengah-tengah proses pembelajaran itu berikan mereka relax. Tujuannya tadi supaya tidak stres. Sama seperti guru, suami istri, pacar sama pacar. Kita emang Pak, alhamdulillah nanti udah ngerti sendiri. Alhamdulillah. Udah punya udah langsung ngerurus lah. Nah, biasanya kita mah waktu jadi murid ngobrol nih, Nggak boleh. bicarakan ya Bu Guru ya. Cobain aja, Nah, yang sekarang berganteng. jangan. Tapi ada batas, gitu jangan ngobrol terus sehari. Gitu. Seperti ini nih, nari apa tadi joget? Putar-putar. Gitu. Beda dengan yang jarang jarang relax. Tolong ya, jangan Oh, badannya teh kaku, perilakunya kaku. Contohnya Pak Rizky. Kaku. Nah, Si paling paparazzi. jadi sebagai guru ciptakan di kelas budaya yang positif, membuat anak nyaman di kelas, betah di kelas. Jadi anaknya besoknya pengen ketemu lagi sama Bu Yanti, ketemu lagi sama Bu Ismi, Bu Yuni. Wah, coba kalau misalnya ngajarnya marah-marah aja, Iya. pasti nggak mau ketemu lagi. Gitu kan, kira-kira begitu. Ya betul, Pak Sanuri, terima kasih atas tanggapannya tentang budaya positif. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ya, cukup. Sudah cukup. Marilah kita terima kasih ya Pak Sanuri, tepuk tangan dulu ya. Sekali lagi. Pak Sanuri keren. Ya, terima kasih Saya Bu Mira. terinspirasi dari Bu Mira. Ya, terima kasih Bu Mira, terima kasih. Soalnya saya gitu di rumah kalau saya ngambek pokoknya ini. Ngambek. Nah, coba kita dengarkan cerita Pak Rizky kalau ngambek gitu. Ayo, ayo. Pak Rizky. Aku kan ya. Langsung kasih air sama itu rupiah. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah selesai tentang budaya positif. Semoga kita dapat melaksanakannya di sekolah dan di kelas masing-masing. Bu Susi WA-nya kebuka kan, saya mau ngirim foto ke Bu Susi. Boleh. Terima kasih. Marilah kita akhiri acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada pengakuan ya. Ayo, Pak Rizky. Coba. Itu kan udah 2:30. Jadi Bu Yanti. Bu ya kan. Siapa? Bu Halo Kinan, apa kabar? Tadi ibu lihat kamu terlambat. Kenapa? Nah, pasti punya alasannya kenapa kamu begadang. Nah, apakah Kinan sudah lihat jam berapa? Setiap hari tidurnya jam berapa? Jam 12 malam, itu terlalu malam Kinan. Nah, kalau Kinan datang ke sekolahan, nah Kinan tahu kan keyakinan kelas kita apa? Tentang apa? Nah, pintar. Tahu kan Kinan tentang disiplin. Nah, jadi kalau
datang terlambat, berarti Kinan sudah melanggar tentang keyakinan kelas kita. Apakah Kinan punya solusi? Punya. Apa? Tidak boleh di malam. Nah, pintar. Nanti diatur lagi jadwalnya ya. Oke, siap. Nah, tidak. Dan Kinan harus bisa mengatur waktu, ya. Oke, sip. Anak pintar. Ya, kembali ke kelas ya. Assalamualaikum, halo, nama saya Kinanti Aulia Suparman, saya kelas 6 dari SDN Cibalajur 4. Saya sedang berdiskusi dengan Susi tentang keyakinan kelas, yaitu disiplin. Saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roberto Adawiyah, saya sebagai guru kelas 2 di SDN Cibalajur 3. Saya mendukung secara positif tentang berbudaya positif karena keyakinan kelas. Diseminasi ini berguna untuk penerapannya di kelas saya. Terima kasih. Roberto Adawiyah, saya sebagai guru kelas 2 di SDN Cibalajur 3. Saya mendukung secara positif diseminasi yang dilakukan oleh Bu Susi tentang berbudaya positif.